Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Saputra Sinaga dari kelas 10 KR1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tsunami dan gempa bumi. Apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dari dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Berikut gambar ilustrasinya. Contoh tsunami yang pernah melanda dunia. Yang pertama, tsunami Aceh pada tahun 2004, tsunami Jepang pada tahun 2011. Berikut ilustrasi videonya. Long sana udah naik tuh. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah penyebab tsunami. 1. Gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Kedua, letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika kekuatan getarannya cukup besar. Efek getaran dari gunung berapi tersebut setara dengan gempa tektonik di bawah laut. Ketiga, longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Getaran kuat yang menimbulkan oleh longsor yang menyebabkan tsunami. Oke, selanjutnya jenis-jenis tsunami. Yang pertama, tsunami lokal. Tsunami lokal adalah jenis tsunami yang berkait dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Yang kedua, tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal, dengan jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Oke, selanjutnya tsunami jarak. Tsunami ini biasanya disebut juga sebagai ocean wide tsunami, yakni sebuah kejadian tsunami yang sangat destruktif. Jarak tempuhnya sendiri bisa lebih dari 1000 km dari titik bawah laut terjadi tsunami. Yang keempat, tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi adalah tsunami fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis, seperti lompatan tekanan angin topan. Yang kelima, mikro tsunami. Mikro tsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah apa saja sih dampak dari tsunami. Yang pertama, terjadinya kerusakan di wilayah pesisir pantai, baik kerusakan fisik, bangunan atau non-bangunan. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, merusak lahan pertanian dan perikanan yang terletak di pesisir pantai. Yang keempat, menimbulkan kerugian material. Yang kelima, menghambat kegiatan perekonomian di wilayah yang terdampak tsunami. Berikut videonya.
Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gempa. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh perlepasan energi dari dalam lapisan bumi. Jenis penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik. Bergeraknya lempeng atau kerak bumi, tiap-tiap lapisan memiliki kerasan yang massa jenisnya berbeda-beda sama-sama lain. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa runtuhan berikut terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Alat mengukur gempa bumi, yaitu seismograf, alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Oke, selanjutnya akibat gempa bumi. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. Yang pertama, longsor. Mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain. Selanjutnya, tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar yang lain, seperti tsunami. Selanjutnya, banjir. Getaran bisa menyebabkan keluarnya air waduk danau menjadi rusak dan tidak bisa menampung air, dan terjadilah banjir. Selanjutnya, kebakaran. Getaran saat gempa juga bisa menyebabkan kebakaran yang diawali dengan robohnya bangunan. Selanjutnya, kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar. Keenam, kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa dihancurkan atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Berikut contoh gambarnya. Terjadinya korban jiwa. Saat terjadi gempa bumi, seorang yang berpotensi untuk terkena runtuhan bangunan yang roboh. Berikut contoh gambar. Siaga bencana saat gempa bumi. Berlindung di bawah meja bila ada meja, lindungi kepala menggunakan bantal. Yang kedua, jika terjebak di lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan earphone jika tersedia. Yang ketiga, jika di sekolah, ketika gempa mereda, keluarlah berurutan, cari tempat yang lapang. Yang keempat, apabila di gunung atau di pantai, jika tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Yang keenam, di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari keruntuhan gedung atau papan
reklame. Ikuti semua petunjuk dari petugas satpam. Yang ketujuh, apabila di dalam mobil, jauhi persimpangan, pinggirkan dan hentikan mobil di tempat terbuka. Kemudian keluarlah dengan segera dari mobil, ikuti instruksi dari radio mobil. Yang kedelapan, apabila di kereta api, pegang erat pada tiang atau kursi kereta sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar.